Halo semuanya, selamat malam. Kembali lagi bersama saya di sini Yosef William Sinoji. Kali ini saya akan membeberkan jawaban saya apa saja sih mengenai pemikiran saya mengenai OS. Jadi pertanyaan pertama adalah apa sih itu sistem operasi? Nah, jadi sistem operasi itu adalah sebuah perangkat lunak atau software yang dia bisa mengolah perangkat keras untuk menjadi berfungsi. Nah, jadi contoh-contoh OS itu banyak ya. Ada Windows OS, ada iOS, macOS, ada Android, dan ada juga Linux. Banyak sekali lagi berbagai OS atau sistem operasi untuk menjalankan perangkat-perangkat keras. Nah, kenapa sih OS ini penting banget kayaknya dalam sebuah perangkat keras? Nah, jadi kan OS ini kan perangkat lunak ya, software. Jadi dia kalau semua misalnya perangkat ada perangkat smartphone itu ada iOS sama Android. Nah, jadi tanpa iOS atau Android ini nih, si smartphone ini dia nggak bakalan bisa berjalan dia. Nah, untuk kasus lain ada PC, misalnya PC dia perlu OS Windows. Jadi kalau tanpa OS sistem operasi Windows ini, jadi dia nggak bakalan berjalan sama sekali PC-nya tadi yang sudah, misalnya kita punya rakitan PC misalnya. Nah, jadi waktu kita nyalakan dia itu biasanya kalau nggak ada tombol kalau nggak ada sistem operasi, dia bakalan meminta untuk download kan file ISO-nya. Nah, file ISO ini yang kita perlu download untuk diekstrak supaya menyalakan sebuah sistem operasinya. Nah, kurang lebih seperti itu guys. Kita masuk ke pertanyaan yang selanjutnya. Nah, apa sih salah satu sistem operasi yang paling sering saya gunakan? Nah, jadi sistem operasi paling sering saya gunakan itu adalah Android ya guys. Jadi Android itu dia sebuah sistem operasi pada perangkat mobile. Nah, jadi mulai per bulan November 2025 ini Android sudah mencapai Android 16, di mana Android pertama kali atau Android beta sudah rilis sejak 17 tahun yang lalu, sekitar tahun 2008 atau 2009 guys. Nah, jadi banyak sekali perkembangan dari Android 1 ke Android 16 ini, banyak sekali perkembangan. Contohnya ada perkembangan fitur, penambahan banyak aplikasi contohnya banyaknya rilisnya game, banyaknya rilis aplikasi yang bermanfaat seperti untuk mengolah dokumen, mengolah foto dan video, membuat editan gambar, banyak lagi lah guys untuk dari perkembangan Android 1 ke Android 16. Nah, jadi apa sih contoh-contoh fitur yang ada di Android 16 ini? Nah, jadi pertama Android 16 itu dia lebih ke merapikan semua. Jadi kan di perangkat mobile kan ada biasanya notifikasi banyak yang di atas situ ya guys, di atas layar smartphone. Nah, jadi dia banyak notifikasi, jadi dia mengelompokkan gitu, jadi dia lebih rapi lagi. Misalnya untuk notifikasi YouTube, WhatsApp, notifikasi dari aplikasi-aplikasi dia disusun jadi tertata lebih rapi gitu guys. Misalnya ada lagi notifikasi Google, misalnya notifikasi hasil pertandingan sepak bola dan lain-lainnya. Baru di Android 16 ini udah banyak yang melakukan pengoptimalan 120 Hz pada semua aplikasi. Jadi misalnya contohnya ada aplikasi game untuk beberapa game yang dulunya di Android sebelumnya, ada Android 15 dan Android 14 dan sebelumnya, jadi dia banyak yang masih belum mendukung 120 fps. Nah, di Android 16 ini sudah mendukung banyak aplikasi 120 fps guys. Itu dia. Baru ke pertanyaan selanjutnya, macam-macam sistem operasi berdasarkan jumlah pengguna dan jumlah program yang dijalankan. Nah, jadi pertama kita bahas yang berdasarkan jumlah pengguna ya. Jadi jumlah pengguna itu ada dua, ada yang single user, ada yang multi user. Nah, contoh single user itu adalah kita saat menggunakan smartphone atau menggunakan PC. Nah, di situ kita hanya menggunakan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak, software dan hardware itu secara pribadi. Nah, contohnya ada yang seperti saya sebutkan kemarin tadi, ada iOS, Android, macOS, Linux, dan banyak lagi, dan Windows termasuk. Baru yang kedua ada multi user. Nah, jadi multi user ini dia penggunanya banyak. Jadi ini biasanya digunakan pada sebuah server atau workstation, di mana spesifikasi yang digunakan pada sistem operasi multi user ini sangat tinggi biasanya spesifikasinya guys. Nah, contohnya ada Windows Server, Linux Server,
Nah, di Linux server ini dia unik ya guys. Jadi Linux server ini sebenarnya ada banyak ya yang mengolah. Jadi Linux server itu dia ada Ubuntu, ada Linux Mint, ada Linux Debian dan banyak lagi. Nah, baru yang selanjutnya ada berdasarkan jumlah program yang dijalankan. Nah, yang pertama ada single tasking. Jadi dia single tasking ini kita cuma benar-benar menjalankan satu program. Misalnya kita buka aplikasi, nah kita cuma bisa buka aplikasi itu doang, tapi kita nggak bisa buka yang lain gitu. Nah, contoh OS-nya ada Microsoft DOS, MS-DOS untuk pada perangkat PC, kemudian ada Palm OS pada perangkat mobile atau smartphone. Nah, jadi dua-duanya ini rilis di tahun 1990-an. Nah, multitasking. Nah, jadi ini multitasking ini kita bisa menjalankan banyak program. Contohnya kita saat membuka aplikasi, misalnya kita bermain game, kita membuka Discord, kita membuka banyak website, kita mengedit video, foto, atau sedang mengcoding. Nah, jadi bisa kita jalankan semua sekaligus tanpa kita harus terlena atau kita harus jalankan satu-satu. Bisa semua berbarengan asalkan RAM-nya cukup guys. Nah, jadi untuk PC sendiri di tahun 2025 ini kebanyakan 16 GB RAM itu sudah paling cukup guys, sudah minimal malahan. Sedangkan kalau untuk Android dia RAM-nya 8 GB, untuk iOS di 4 GB. Ini di tahun 2025 ya guys. Jadi bukan tahun 2019, 2020 karena zaman itu ya kebutuhan masih sedikit lah ya guys. Oke, kita masuki pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaannya studi kasus mengenai gimana sih menganalisa proses booting dan multitasking sederhana. Jadi di sini pertanyaannya kita disuruh menggunakan sistem operasi Windows ataupun Linux. Jadi dia berpacu pada perangkat PC. Nah, gimana sih cara menjelaskan fase booting, fase multitasking, dan juga bagaimana cara kerja antara perangkat input output seperti keyboard, mouse, monitor, itu dia berkoordinasi satu sama lain guys. Fase booting. Nah, jadi fase booting ini dia pertama kali saat kita menyalakan komputer. Waktu kita nyalakan tombol power di casingnya, itu CPU masih belum menerima perintah sama sekali. Jadi power supply unit lah yang pertama kali, atau PSU yang mengalirkan aliran listrik kepada motherboard. Nah, motherboard inilah yang kemudian yang mengaktifkan CPU. Nah, si CPU ini dia menerima instruksi dan mengirimkannya kepada sebuah BIOS. Nah, BIOS ini kepanjangan dari Basic Input Output System. Nah, jadi BIOS ini bukan hardware, bukan juga software, tapi firmware. Firmware itu adalah perangkat yang menghubungkan antara si hardware dan software. Nah, jadi setelah si CPU mencari instruksi dan mengirimkannya kepada BIOS, si BIOS ini dia akan berkoordinasi dengan RAM, GPU, dan juga storage. Setelah oke, biasanya BIOS itu akan mencari bootloader. Bootloader itu dia dikirim dari RAM, dari RAM. Nah, jadi saat si RAM udah menerima bootloadernya, dia akan mengirimkan kernel. Kernel itu adalah otak dari OS. Dari RAM menuju CPU. Kemudian dia akan dieksekusi agar si kernel ini dia bisa menjalankan sistem operasinya. Jadi waktu sistem operasi diterima oleh CPU ini, dia akan memunculkan sebuah interface. Interface-nya ada interface Windows ya. Jadi waktu kita booting itu dia bakalan muncul interface yang saat kita memasukkan sandi untuk membuka Windows-nya guys. Kedua, fase multitasking. Jadi fase multitasking itu didukung oleh CPU dan RAM. CPU itu kan dia adalah otak dari motherboard. Dari CPU ini memiliki yang namanya core dan thread yang memungkinkan untuk menjalankan program multitasking bersama RAM. Nah, jadi CPU dan RAM ini bekerja sama untuk mengakses lebih dari satu program. Jadi RAM ini dia ada sebuah alat yang dia untuk menerima dan menyimpan data yang terdiri dari jutaan kapasitor, namanya DRAM. Nah, selain DRAM, RAM juga memiliki CL. CL itu adalah charge latency. Jadi charge latency ini bisa dibilang indikator jeda untuk meminta data dari CPU. Jadi di RAM itu ada
CL16 untuk RAM DDR4 dan CL30 untuk RAM DDR5. Jadi arti dari CL16 dan CL30 ini adalah dia kalau CL16 dia akan jeda 16 kali dalam sepersekian detik untuk memberikan dan menerima perintah dari CPU. Untuk CL30 berarti dia menunggu selama 30 siklus dalam sepersekian detik. Nah, kemudian dari situ biasanya antara program yang sudah disimpan tadi akan dimasukkan ke storage permanen. Contoh storage permanen itu adalah hard disk, SSD, dan juga SSD NVMe. Sebagai contoh, saat kita menyimpan tugas, dokumen, misalnya saat kita mengetik MS Word, nah itu dia akan tersimpan ke storage permanen tadi. Nah, model input output dan sistem bus yang saling berkoordinasi. Keyboard atau mouse itu merupakan perangkat input, sedangkan monitor adalah perangkat output. Jadi kedua device input output ini dia saling mengirim sinyal kepada driver keyboard. Mouse itu sendiri melalui sebuah penghubung yang bernama sistem bus yang nanti akan dikirim oleh CPU kepada sistem operasi. Ketika semua diproses, kemudian ketika semua proses telah dilalui oleh OS, maka akan dikirimkan kepada GPU atau graphic unit atau kartu grafis yang kita gunakan. Dimana contohnya kita mengetik hasil ketikan browser. Nah, jadi si GPU inilah yang menampilkan hasil ketikan ini tadi ke monitor tadi. Jadi kalau misalnya nggak ada GPU, ya layarnya bakalan hitam guys, jadi nggak bisa diapa-apakan. Kecuali kalau kita punya CPU yang integrated graphic card, nah itu dia bisa tanpa GPU untuk menampilkan hasil ketikan di browser tadi. Nah, jadi sistem bus sendiri dia ada 3 guys. Ada yang pertama data bus. Data bus itulah yang tadi huruf yang diketik yang diketik oleh keyboard yang dimunculkan oleh monitor ya. Baru ada address bus untuk menunjukkan alamat memori. Baru yang ketiga ada control bus yang untuk memberi sinyal read and write. Oke semuanya, mungkin videonya sampai di sini dulu. Maaf kalau misalnya suaraku terganggu atau misalnya terbata-bata gitu, karena kebetulan aku lagi batuk pilek guys. Nah, mungkin itu aja yang aku udah sampaikan. Terima kasih buat yang nonton sudah sampai akhir. See you in the next video. Bye bye.